Saya Anneke bersama Wanita Berpengharapan hadir lagi di ruang dengar Anda, sahabat wanita. Saya berharap kehadiran acara ini terus membawa dampak positif bagi kehidupan Anda dan keluarga. Terima kasih untuk sahabat wanita yang sudah berkirim respon, sudah menanggapi acara ini. Ada yang bertanya juga, ada yang usul juga. Terima kasih semuanya. Hari ini informasi tentang abdominal migrain akan saya bagikan untuk Anda di bagian pertama acara ini. Dan seperti biasa, Ibu Lilis Gantari akan mengisi ruang dengar Anda di bagian kedua acara ini dengan topik Mengapa Menyangkal Yesus. Secangkir teh atau kopi boleh menemani Anda mengikuti acara ini. Selamat menyimaknya. Sahabat wanita, kalau dengar atau baca kata migrain, mungkin pikiran kita pasti berkaitan dengan sakit kepala. Apalagi untuk Anda yang punya gangguan ini, pasti bisa langsung membayangkan. Migrain itu sakit kepala sebelah. Dan kalau gangguan ini datang, sakitnya luar biasa. Mari kita luruskan dulu. Migrain itu gangguan yang menyebabkan rasa nyeri yang sangat. Selama ini memang yang sering kita pahami adalah migrain kepala. Tapi ada juga abdominal migrain. Ini migrain atau rasa nyeri yang sangat yang menyerang perut. Jadi abdominal migrain bukanlah sakit kepala sebelah seperti yang umumnya kita pahami. Sesuai dengan namanya, abdominal migrain atau migrain perut adalah kondisi nyeri pada perut. Masalah ini sering terjadi sebagai reaksi dari penyebab yang sama dengan migrain kepala. Saat terjadi, gangguan ini bisa menimbulkan rasa sakit yang parah sampai menyebabkan mual, kram perut, bahkan muntah-muntah. Abdominal migrain merupakan penyebab tersering dari nyeri perut kronik dan bisa berulang-ulang terjadi pada anak di usia 3-9 tahun. Tetapi bisa juga terjadi pada orang dewasa. Gangguan pada perut ini lebih sering terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Gangguan ini diakui sebagai sindrom episodik yang mungkin terkait dengan migrain yang bisa disebabkan oleh faktor keturunan. Meskipun karena faktor keturunan, kalau anak-anak mengalami gangguan ini, ada baiknya segera mendapatkan pemeriksaan dan penanganan dokter. Bagaimana kita tahu gejala abdominal migrain? Sayangnya, gejala abdominal migrain ini terjadi tiba-tiba dan berat tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Penyakit ini bisa menimbulkan rasa sakit di bagian tengah tubuh atau di sekitar pusar yang disebut sakit perut garis tengah. Migrain perut ini adalah kondisi berulang dari sakit perut yang tingkat sedang sampai parah yang bisa terjadi antara 2-72 jam atau selama 3 hari. Mari perhatikan, kalau dalam kurun waktu 3 hari, anak mengeluh nyeri pada pertengahan perut atau sekitar pusar, nyerinya tingkat sedang atau bahkan sampai berat, anak susah menunjukkan dengan pasti di bagian mana nyerinya, merasa mual atau bahkan muntah, wajah pucat atau bahkan memerah, lemas dan tidak bertenaga, kehilangan nafsu makan, ada bayangan gelap di bawah mata, atau ada kantung hitam di bawah mata, ini bisa menjadi gejala migrain perut dan sudah termasuk berat. Hati-hati juga karena gejala-gejala ini bisa muncul lagi dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Ada pola gejala yang khas. Ini kondisi migrain perut dan ini perlu diatasi. Sayangnya, penyebab migrain perut sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Tapi faktor keturunan patut diperhitungkan juga.
beberapa ahli masih terus meneliti kemungkinan ada hubungan dengan zat-zat kimia di dalam tubuh. Kandungan monosodium glutamat atau MSG, sitrus, kafein, keju, minuman berkarbonasi, kandungan zat pewarna dan perasa, serta daging yang diproses dengan nitrit atau bahkan coklat bisa juga memicu migrain perut pada beberapa anak. Secara psikis, perasaan kesal atau khawatir atau stres juga dipercaya bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami gangguan ini karena ada hubungan antara usus dan otak. Pemicu lainnya bisa juga karena cahaya yang sangat terang, kualitas tidur yang kurang baik, mabuk perjalanan, puasa dalam waktu yang lama, dan stres di sekolah maupun keluarga. Kembung sampai kesulitan untuk makan juga bisa memicu nyeri di perut. Jadi sekali lagi, nyeri perut atau abdominal migrain atau migrain perut biasanya bersifat keturunan. Tetapi pada sebagian orang, ada beberapa hal yang bisa menjadi pemicunya. Rata-rata usia anak yang gampang mengalami migrain perut adalah 3-9 tahun. Tetapi gangguan ini bisa juga dialami sampai mereka dewasa. Kadang-kadang juga, serangan migrain perut biasanya berlangsung selama 2-72 jam tanpa pengobatan. Mungkin dengan olesan obat gosok, gangguan itu bisa teratasi, dan pasien biasanya tidak merasakan gejala apa-apa di sela-sela waktu serangan berikutnya. Tiba-tiba saja serangan itu bisa muncul lagi. Selain itu, mari cermati, kalau saat serangan nyeri terjadi, anak sudah kehilangan nafsu makan, mual, muntah, bahkan pucat, dokter memang harus menjadi tujuan utama kita. Mungkin ada pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan untuk membedakan migrain perut dengan gangguan-gangguan perut yang disebabkan oleh gangguan saluran cerna, gangguan susunan saraf pusat, gangguan metabolik, dan sebagainya. Nah, kalau diagnosanya memang abdominal migrain atau migrain perut, biasanya ada 2 pengobatan yang bisa dilakukan. Ada pengobatan untuk menghilangkan gejala selama serangan, dan ada obat pencegahan untuk kekambuhan di masa depan. Kalau bicara pengobatan, obat apa yang harus dikonsumsi, berapa dosisnya, ini dokter yang punya wewenang untuk menjelaskannya. Sahabat wanita, seperti halnya sakit kepala migrain, salah satu cara utama untuk mencegah abdominal migrain adalah menghindari pemicunya. Semua anggota keluarga beserta dokter perlu kerjasama untuk memperhatikan dengan seksama pemicu yang pasti. Ini sangat berguna untuk menyusun strategi dengan lebih baik supaya bisa menghindari pemicu dengan maksimal. Abdominal migrain atau migrain perut atau nyeri perut perlu diatasi, karena kalau terus dibiarkan, bisa berkembang menjadi migrain sefalik atau migrain kepala. Ironisnya, kadang-kadang migrain perutnya sudah hilang, migrain kepalanya masih terus terjadi. Dan lagi kalau di masa kanak-kanak, abdominal migrainnya tidak diatasi, gangguan ini bisa terbawa sampai mereka dewasa nanti. Jadi abdominal migrain perlu diatasi di masa kanak-kanak supaya tidak terbawa di masa dewasa dan tidak memunculkan migrain sefalik atau migrain kepala. Baik abdominal migrain ataupun migrain sefalik sama-sama perlu dicari pemicu yang pasti supaya bisa dihindari dengan maksimal. Kalau abdominal migrain atau migrain sefalik terjadi dan berulang sampai 3 hari, dokter harus menjadi tujuan utama pengobatan. Berita baiknya, abdominal migrain bisa dicegah. Caranya, menghindari pemicunya. Orang tua, dokter, dan anak-anak yang mengidap abdominal migrain
perlu kerjasama dengan cermat untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi pemicunya. Abdominal migrain bisa diobati, bisa juga dicegah. Sahabat wanita, saya berharap informasi ini tidak menakutkan Anda, tapi mari terus menjadi pemerhati anak dan keluarga, supaya Anda dan keluarga tetap sehat dan terhindar dari gangguan abdominal migrain maupun migrain sefalik. Jangan beranjak dulu karena Ibu Lilis Gantari akan hadir dengan jawaban dan motivasi dari pertanyaan, mengapa menyangkal Yesus? Wanita berpengharapan akan kembali setelah pujian berikut ini. Setiamu, Engkau memurnikanku. Yesus, Kau yang terindah dan termulia di dalam hidupku.
Sahabat, dalam hidup ini, kadang kita menghadapi ancaman yang menakutkan. Misalnya saja, ancaman akan kehilangan pekerjaan, ancaman akan kehilangan suami, keluarga, atau harta benda. Dan terkadang, ancaman itu memaksa kita memilih meninggalkan keyakinan kita. Kita begitu mudah meninggalkan dan melupakan keyakinan kita karena ancaman yang menakutkan kita. Meskipun dulunya kita selalu berjanji bahwa kita tidak akan meninggalkan Tuhan, apapun yang terjadi. Namun, ketika ancaman datang dan kita takut kehilangan sesuatu, maka kita bisa melupakan, bahkan meninggalkan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus begitu saja. Ada salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Pada malam Tuhan Yesus ditangkap dan diadili, ia sempat menyangkal Yesus, mengaku tidak kenal dengan Yesus, padahal ia memang murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa Petrus akan menyangkal Yesus. Dalam Injil Matius, pasal yang ke-26 ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya begini, "Malam ini, kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Setelah Yesus berkata demikian, lalu Petrus menjawab, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena Engkau, aku sekali-kali tidak." Sungguh luar biasa pernyataan Petrus ini. Dengan yakin ia mengatakan bahwa imannya sekali-kali tidak akan tergoncang. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Dan Petrus kembali meyakinkan Tuhan Yesus tentang imannya dengan mengatakan, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Apakah Petrus memang tidak tergoncang imannya? Atau sebaliknya, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa ia akan menyangkalnya? Mari kita mendengarkan kisah selanjutnya. Masih di dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Ini kisah selanjutnya. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Sementara itu, Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sahabat, apa yang Anda pikirkan setelah mendengar kisah Petrus ini? Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Petrus takut mengakui Yesus sebagai gurunya karena Petrus sangat ketakutan.
Petrus berpikir bahwa kalau ia mengaku murid Yesus, bisa saja ia akan dihukum juga. Kita tahu bahwa sebelum Petrus menyangkal Yesus, ia sesumbar bahwa imannya tidak akan tergoncang. Petrus bahkan berani mati untuk mempertahankan imannya. Akhirnya, Petrus mengatakan bahwa ia tidak mengenal Yesus. Namun setelah Petrus menyangkal Yesus, ia menangis sedih. Petrus sangat menyesal setelah mengatakan bahwa ia tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Dan pada kehidupan selanjutnya, Petrus kembali menjadi murid Yesus dan Petrus dengan gencar memberitakan tentang Yesus di berbagai tempat. Petrus menjadi murid Yesus yang berani dan setia. Sahabat, seperti yang saya katakan tadi, ada banyak sebab mengapa kita menyangkal iman kita. Mungkin kita terancam akan kehilangan pekerjaan, terancam kehilangan cinta dari suami, terancam kehilangan kedudukan, popularitas, ataupun terancam kehilangan seluruh harta benda kita. Atau mungkin hidup kita tidak terancam oleh apapun, tetapi kita dengan sengaja meninggalkan iman kita karena kita tergiur oleh kedudukan, status, kekayaan, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu keadaan Anda saat ini, tetapi bila saat ini Anda berpikir untuk menyangkal iman Anda, inilah kesempatan yang paling baik yang diberikan oleh Tuhan kepada Anda. Kembalilah kepada Tuhan. Jangan menyangkal Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda. Inilah kesempatan yang memberikan harapan kepada Anda untuk tetap percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran. Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang memberikan kehidupan kekal bagi Anda bila Anda tetap percaya kepadanya. Ingatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan berikut ini, yang mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yohanes 3 ayat 16. Mari sahabat, kita berpegang teguh kepada iman kita, kepada Yesus, karena Yesus adalah Tuhan yang mengasihi dan menyelamatkan hidup kita dari hukuman dosa. Bila hidup Anda terancam, datanglah kepada Tuhan Yesus, agar iman Anda tidak goyah, melainkan semakin teguh. Tuhan Yesus sanggup mengalahkan ancaman apapun juga. Tuhan memberkati Anda. Amin. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Sahabat wanita, abdominal migrain sudah kita dengar informasinya. Mengapa menyangkal Yesus juga sudah kita dengar penjelasannya. Saya berharap semakin hari kita menjadi wanita yang semakin tangguh dan kuat iman untuk menghadapi kehidupan ini. Informasi dan pelajaran penting yang lain dari wanita berpengharapan tetap akan hadir untuk Anda di waktu yang akan datang. Saat ini kita berpisah dulu. Kalau Anda punya pertanyaan atau mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.